Assalamualaikum. Sahabat hikmah gelap. Pernahkah kalian melihat seseorang yang terlihat soleh, tapi justru lisannya penuh racun? Itulah yang terjadi pada Bu Hajah. Di tengah acara tahlilan, ia tak berhenti menjulit dan menghina orang-orang di sekitarnya. Namun siapa sangka, tiba-tiba, satu persatu, telinga mulai tumbuh di lehernya. Dan semuanya bisa mendengar. Sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, mari bersama-sama kita bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sebelum masuk ke bab pertama, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran dari sisi tergelap kehidupan. Di sebuah kampung kecil bernama Cibening, tinggal seorang wanita kaya bernama Bu Hajah Komariah. Ia dikenal sebagai sosok yang selalu hadir di acara keagamaan, sering tampil dengan busana mahal, dan perhiasan yang mencolok. Rumahnya paling besar di kampung itu. Halamannya luas, ada kolam ikan, dan pagar besi tinggi menjulang. Namun, di balik penampilannya yang terhormat, Bu Hajah menyimpan satu sifat yang tak disukai warga. Ia gemar berbicara buruk tentang orang lain. Pagi itu, suara speaker masjid terdengar mengumumkan kabar duka. Seorang tetangga bernama Pak Anwar wafat setelah lama sakit. Warga langsung bersiap untuk membantu keluarga almarhum. Tenda tahlilan mulai didirikan, karpet digelar, dan ibu-ibu memasak di dapur umum. Bu Hajah datang agak siang. Ia memakai gamis hitam berhias manik-manik dan selendang bermerek. Tapi bukannya ikut membantu, ia malah duduk sambil merokok elektrik di pojok tenda. Matanya tajam mengamati orang-orang yang lewat. Setiap kali seseorang lewat, bibirnya bergerak cepat membisikkan komentar ke teman duduknya. Itu si Ningsih, masa datang ke tahlilan bajunya bolong di ketiak. Itu si Wati, kayaknya pinjem mukena orang. Bau amis dari tadi. Itu si Fatimah, suaminya nganggur tapi sok dermawan pas sedekahan. Ucapan Bu Hajah begitu lancar seperti air mengalir, tapi isinya menusuk. Julid, tajam, dan kadang tidak berdasar. Ia tidak peduli apakah yang mendengar tersinggung atau tidak. Namun ada satu hal yang luput dari perhatian Bu Hajah. Di balik semua ucapannya, ada seorang anak kecil yang diam-diam memperhatikan. Anak itu adalah Zidan, cucu dari almarhum Pak Anwar. Sejak pagi, Zidan melihat Bu Hajah terus-menerus menertawakan para pelayat dan bahkan menyindir ibunya sendiri. Saat tahlilan dimulai, Bu Hajah bukannya ikut membaca surat Yasin. Ia malah menyela dengan suara cukup keras, menyuruh orang-orang bergeser karena merasa tempat duduknya terlalu sempit. Astagfirullah, ini acara tahlilan atau pasar kaget? Ramai banget, panas lagi, keluhnya sambil mengibaskan kipas. Sebagian ibu-ibu hanya menunduk. Mereka tak berani menegur karena status sosial Bu Hajah terlalu tinggi. Tapi beberapa mulai merasa gerah. Aura tak nyaman menyelimuti acara malam itu. Belum selesai acara, Bu Hajah sudah berdiri dan pamit lebih dulu. Ia berjalan angkuh melewati para ibu yang masih khusyuk membaca doa. Dan entah mengapa, saat ia sampai di depan pagar rumahnya sendiri, angin bertiup kencang. Dedaunan berjatuhan. Udara berubah dingin. Bu Hajah sempat merapatkan selendangnya dan menatap langit yang mendung. Ia merasa sedikit pusing. Tapi ia mengabaikannya dan masuk ke rumah. Dan sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam itu, Bu Hajah berbaring di kamar tidurnya yang luas. Lampu gantung kristal menggantung anggun di atas tempat tidur. Televisi besar menyala tanpa suara, menampilkan acara gosip selebriti. AC menyala dingin, dan aromaterapi melati memenuhi udara. Tapi ada yang berbeda malam ini. Tubuh Bu Hajah terasa lebih berat dari biasanya, dan tengkuknya mulai panas seperti demam.
Saat jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari, Bu Hajah terbangun karena mendengar suara aneh. Seperti bisikan. Seperti gumaman samar yang berputar di dalam telinganya. Ia duduk tegak, menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Namun suara itu makin jelas. Kau sudah terlalu banyak bicara. Bu Hajah tersentak. Ia memegangi kedua telinganya. Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ia bergegas turun dari ranjang dan berjalan ke kamar mandi. Menyalakan lampu terang, lalu menatap bayangannya di cermin besar. Wajahnya masih sama. Tapi, ada sesuatu yang aneh di sisi lehernya. Ia mendekat. Matanya membelalak. Di bawah telinga kirinya, muncul semacam benjolan kecil. Seperti tonjolan kulit yang tak biasa. Ia mencoba menekannya, tapi terasa nyeri. Panas. Dan denyutannya terasa seperti jantung kedua. Ini apa sih, jerawat, gumamnya cemas. Keesokan paginya, Bu Hajah tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Ia hadir kembali di acara tahlilan hari kedua. Namun kali ini, ia lebih pendiam. Tak banyak komentar. Matanya sembab, tubuhnya sedikit lesu. Tapi kebiasaan lamanya sulit hilang. Ketika melihat seorang ibu yang membawa anak kembar menangis karena rebutan permen, ia berbisik pelan ke tetangga sebelahnya. Itu anak kembar nangis aja, ngerecokin suasana. Ibunya nggak bisa ngurus apa ya? Beberapa detik kemudian, Bu Hajah merasa telinganya berdenging. Sakit. Sangat sakit. Ia buru-buru pamit pulang. Sesampainya di rumah, ia menatap lagi bayangannya di cermin. Benjolan yang semalam hanya satu, kini bertambah satu lagi di sisi kanan lehernya. Bentuknya menyerupai telinga, kecil dan menonjol. Dan yang membuatnya menggigil, telinga itu bergerak. Bu Hajah mundur. Ia mengangkat selendangnya. Berkeringat dingin. Nafasnya tersengal. Ia menolak percaya apa yang dilihat. Namun saat ia menutup telinga dengan kedua tangannya, suara-suara dari telinga di lehernya malah terdengar makin nyaring. Bicaralah lagi tentang mereka. Hari ketiga tahlilan digelar di rumah duka. Kali ini, suasananya lebih ramai. Warga kampung berdatangan bukan hanya untuk mendoakan almarhum, tapi juga karena bisik-bisik tentang Bu Hajah yang mulai beredar. Beberapa ibu mengaku melihat wajah Bu Hajah pucat, dan tubuhnya seperti gemetar terus-menerus. Bu Hajah datang terlambat. Ia berjalan pelan, selendangnya menutupi hampir seluruh leher. Biasanya ia datang penuh percaya diri, menyapa dengan nada tinggi. Tapi kali ini, langkahnya berat. Setiap tatapan dari orang lain terasa menusuk. Di dalam tenda, ia duduk paling pojok. Tak banyak berbicara. Tapi suara-suara itu belum berhenti. Dari pagi tadi, telinga yang muncul di lehernya terus berdenging. Kadang terdengar gumaman, kadang suara tawa kecil, kadang suara seperti seseorang mengulang-ulang ucapannya sendiri dari hari-hari sebelumnya. Astagfirullah, baju bolong di ketiak. Ngapain datang kalau cuma bawa air galon? Suaminya pengangguran, sok-sokan sedekah. Bu Hajah menutup mulutnya sendiri. Ia menggigit bibir, takut pikirannya bocor keluar. Tapi makin ia mencoba diam, makin kuat suara itu muncul. Bahkan sesekali, ia merasa mulutnya seperti bergerak sendiri. Saat ibu-ibu mulai membaca surat Yasin, Bu Hajah mencoba mengikuti. Tapi suara dari telinga tambahan itu mulai menertawakan doa-doa yang dibaca. Bahkan sesekali terdengar seperti mengucapkan kata-kata kasar, membisik di sela ayat suci. Ia menoleh ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Ke kanan juga kosong. Tapi suara itu terasa seperti ada tepat di sampingnya. Seperti ada makhluk kecil yang menempel di bahunya dan membisikkan hal-hal buruk tanpa henti. Tiba-tiba,
Seorang ibu yang duduk dekat Bu Hajah menatapnya lekat-lekat. Bu Hajah, itu di lehernya, luka ya? Dengan panik, Bu Hajah menarik selendangnya lebih rapat. Tapi ia tahu, luka itu bukan luka biasa. Bentuknya bulat, cangkangnya keras. Dan, makin hari, makin mirip telinga manusia. Malam harinya, Bu Hajah tidak bisa tidur. Ia mencoba menutup kepala dengan bantal, menyalakan TV, menyalakan radio, tapi suara-suara itu menembus semuanya. Telinga di lehernya kini bisa mendengar bisikan dari luar. Bahkan suara langkah tikus di dapur pun terasa seperti teriakan di kepalanya. Dan yang paling menakutkan, setiap kalimat gibah, umpatan, atau cibiran dari orang lain, kini bisa ia dengar dengan jelas. Seakan Allah sedang memperdengarkan padanya seluruh suara hati manusia yang dulu sering ia hakimi. Keesokan harinya, satu perubahan mengejutkan muncul lagi. Bu Hajah menemukan telinga ketiga di sisi kanan leher bagian bawah. Telinga itu berkedip. Bu Hajah tidak lagi keluar rumah. Selama 2 hari penuh, pagar rumahnya tertutup rapat. Tak ada suara dari dalam, tak ada aktivitas di teras. Hanya terdengar kadang-kadang derit pintu yang dibuka sedikit, lalu ditutup lagi dengan cepat. Para tetangga mulai bertanya-tanya. Di dalam rumah, Bu Hajah sibuk menempelkan plester dan kain panjang ke seluruh bagian lehernya. Kini, ada 3 telinga tambahan tumbuh di leher kanan, 2 lagi di leher kiri. Semuanya hidup, bergerak, kadang berkedip, kadang mengeluarkan cairan bening. Dan yang paling mengerikan, semuanya bisa mendengar. Bu Hajah tak lagi bisa menyembunyikan kondisinya. Ia mencoba berobat ke klinik terdekat. Tapi dokter hanya bisa terdiam melihat pertumbuhan aneh di tubuhnya. Bu, ini bukan infeksi biasa. Kami tidak bisa bantu di sini, ucap dokter muda yang terlihat bingung. Dengan malu, Bu Hajah pulang dan semakin mengurung diri. Tapi gangguan itu tidak berhenti. Sekarang, telinga-telinga itu mulai memutar ulang ucapan-ucapan lamanya. Seolah Allah mengembalikan setiap ucapan buruk yang pernah ia keluarkan. Suatu malam, saat ia mencoba tidur, semua telinga di lehernya menyuarakan hal yang sama dalam waktu bersamaan. Dasar miskin. Datang ke tahlilan cuma mau nasi kotak. Itu anaknya kenapa jelek ya? Mirip bapaknya yang juga pengangguran. Baju kayak gitu dipakai ngaji? Gak malu ya? Suara-suara itu menggema dalam kepalanya. Ia memekik, menjerit, membanting bantal, menggigit jemari sendiri hingga berdarah. Tapi suara itu tetap ada. Telinga itu tetap aktif. Dan tidak bisa dia bunuh. Keesokan harinya, berita tentang kondisi Bu Hajah mulai menyebar. Awalnya hanya bisik-bisik. Tapi puncaknya terjadi saat ada seorang tetangga, Ibu Narti, diam-diam memotret dari balik pagar. Dalam foto itu, tampak jelas, bagian leher Bu Hajah yang ditutupi kain terlihat menggembung. Ada bentuk melingkar. Seperti telinga yang tumbuh. Foto itu tersebar di grup WhatsApp ibu-ibu kampung. Captionnya singkat tapi mengguncang. Bu Hajah, yang sering julid pas tahlilan, sekarang kena teguran. Lehernya tumbuh telinga. Grup WhatsApp pun ramai. Beberapa takut. Beberapa bergidik. Dan sebagian lagi mulai sadar bahwa mereka juga harus hati-hati dalam berkata. Bu Hajah yang membaca semua itu hanya bisa terduduk lemas. Kini, bukan hanya suara luar yang ia dengar. Tapi pikirannya sendiri mulai memantul kembali. Ia seperti terkurung dalam gema dosa-dosanya sendiri. Malamnya, ia terbangun karena suara azan subuh dari masjid. Tapi telinga tambahan itu mengubahnya. Suara azan terdengar seperti jeritan. Seperti tangisan dari langit. Ia menangis.
Tapi air matanya terasa seperti bara panas. Pagi itu, langit kampung mendung seperti biasanya. Namun suasana di sekitar rumah Bu Hajah benar-benar berbeda. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara sapu dari ibu-ibu membersihkan halaman. Semua terasa sunyi. Kampung seperti menjauh dari rumah besar yang dulunya selalu jadi pusat perhatian. Di dalam kamar, Bu Hajah duduk di depan cermin besar. Tatapannya kosong. Rambutnya kusut. Di sekeliling lehernya, kini tumbuh 6 telinga tambahan, 3 di kanan dan 3 di kiri. Bentuknya semakin menyerupai telinga manusia, lengkap dengan daun telinga yang kadang berkedip. Setiap telinga itu terus bergetar dan terus mendengar. Dan bukan hanya mendengar. Kini mereka juga berbicara balik. Sudah, diam saja. Kau hanya membuat malu. Kau hina mereka, kini lihatlah dirimu sendiri. Setiap kata akan kembali padamu. Bu Hajah memukul-mukul lehernya, tapi tidak ada yang berubah. Justru rasa panas menjalar dari bahu hingga ke kepala. Ia mencoba mandi, berharap air bisa menyegarkan. Tapi saat menyalakan shower, air terasa seperti diteteskan dari besi panas. Ia menjerit. Tubuhnya memerah. Dan di sela-sela tangisnya, telinga itu tertawa pelan. Saat siang tiba, datang 2 orang pengurus pengajian ke rumah Bu Hajah. Mereka membawa undangan untuk acara doa bersama malam Jumat. Tapi saat Bu Hajah membuka pintu, mereka menatap heran. Selendang panjangnya jatuh. Lehernya terbuka. Dan telinga-telinga itu terlihat jelas. Ibu-ibu itu menahan napas. Salah satunya memundurkan langkah, satu lagi buru-buru pamit. Maaf Bu Hajah, kami hanya menyampaikan undangan, ucap mereka cepat sambil berlalu pergi. Bu Hajah terdiam di depan pintu. Tubuhnya lemas. Ia memejamkan mata dan menunduk. Telinga di lehernya bergetar. Malamnya, untuk pertama kalinya, Bu Hajah tidak diundang menghadiri pengajian yang biasa ia datangi. Bahkan grup WhatsApp ibu-ibu tidak lagi menyebut namanya. Ia diabaikan. Diasingkan. Ia menyalakan televisi, tapi suara pembawa acara berubah jadi suara cemoohan. Ia menyalakan radio, tapi semua lagu terdengar seperti orang tertawa ke arahnya. Ia mematikan semua, lalu duduk di ruang tengah. Gelap. Sunyi. Hanya detak jam dinding dan bisikan yang tak pernah berhenti. Dan saat itu, ia mendengar suara dari luar jendela. Suara ibu-ibu mengobrol. Tapi samar-samar terdengar jelas karena telinga-telinga tambahan itu bekerja lebih kuat dari sebelumnya. Dulu dia yang paling lantang julid. Sekarang giliran dia yang dijulidin Allah. Tapi gak ada yang berani bilang langsung. Takut. Suara itu membuat Bu Hajah menjerit keras. Ia menutup telinganya. Semua telinganya. Tapi itu tak menghentikan apapun. Karena suara itu kini hidup di dalam dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Bu Hajah semakin terisolasi. Rumah megah yang dulu sering dikunjungi ibu-ibu pengajian, kini seperti rumah kosong. Semua tirai jendela ditutup rapat. Suara televisi tak pernah terdengar lagi. Bahkan tukang sayur yang biasa lewat pun memilih memutar arah. Bu Hajah hanya hidup dari makanan instan dan air galon. Ia tak sanggup lagi keluar rumah. Bukan karena malu, tapi karena tubuhnya mulai bereaksi terhadap cahaya. Setiap kali tersentuh sinar matahari, telinga-telinga tambahan di lehernya mengeluarkan suara aneh, seperti cekikan tawa, seperti rintihan, seperti suara dirinya sendiri saat sedang mengolok orang lain. Pada suatu malam Jumat, kampung menggelar doa bersama di balai RT. Suara pembacaan surat Yasin menggema lewat speaker masjid. Bu Hajah mendengarnya dari balik tirai kamarnya. Awalnya ia hanya berbaring. Tapi entah mengapa, tubuhnya bergidik.
telinga-telinga itu mulai bergetar. Lalu satu persatu mengeluarkan suara tawa. Pelan, tapi makin lama makin nyaring. Hingga suara-suara itu seperti menertawakan bacaan ayat suci. Bu Hajah bangkit. Ia memeluk lutut, menutup telinga utamanya. Tapi yang muncul justru rasa geli tak tertahankan. Ia tertawa. Terbahak. Tertawa seperti orang kerasukan. Dan itu terjadi tepat saat di luar, semua orang sedang menangis dalam doa. Telinga-telinga itu mempermainkannya. Menyulut ingatannya. Memutar ulang setiap tawa jahatnya. Saat ia pernah tertawa ketika ada tetangga gagal menikah. Ketika ia tersenyum sinis saat mendengar anak seseorang tak lulus ujian. Ketika ia berseru geli melihat ibu tua jatuh dari sepeda. Semua kembali. Semua terekam. Dan sekarang, semua terdengar nyata. Seolah dirinya sedang dihukum untuk mendengar ulang semua keburukannya tanpa bisa menghentikan. Saat itu pula, wajahnya mulai berubah. Pori-pori di sekitar rahangnya membesar. Suaranya menjadi serak. Bahkan saat ia bicara sendiri, yang keluar adalah gumaman dari masa lalu. Cuma bawa air mineral, sok-sok dermawan. Gamis sobek dipakai ngaji, kasihan amat. Anaknya hitam, bapaknya juga. Cocok. Ia membungkam mulutnya. Menempelkan lakban. Tapi suara itu tidak keluar dari mulut. Semua keluar dari telinga-telinga yang kini berbicara. Dan di cermin, ia melihatnya sendiri. Satu telinga baru mulai tumbuh. Di bawah dagunya. Angin malam berembus kencang, dedaunan bergesekan bagai bisikan halus yang mencekam. Di halaman, Bu Hajah terduduk dengan napas memburu, tangannya gemetar meraba leher. Di sana tampak sepasang telinga tambahan yang baru tumbuh di lehernya. Kulit sekitar telinga aneh itu memerah dan berdenyut nyeri, rasa sakit menjalar dari leher ke kepala, membuat Bu Hajah mengerang di sela isaknya. Orang-orang yang menghadiri tahlilan menatap dari balik pagar dengan wajah ngeri. Astagfirullah, azab, desis seseorang gemetar. Tak satu pun berani mendekat, ketakutan menahan langkah mereka. Bu Hajah terseduh-seduh sambil merangkak mundur. Jajangan lihat aku, ratapnya lirih, air mata berlinang. Ia menutup kedua telinga di kepalanya, namun sia-sia, telinga baru di lehernya tetap menangkap setiap bisik panik di sekitarnya. Setiap ejekan dan hinaan yang dulu pernah ia lontarkan seakan bergema balik di kepalanya. Suara-suara itu berputar tanpa henti, membuat Bu Hajah nyaris gila. Gemetar ketakutan dan malu, Bu Hajah tertatih naik ke teras rumah menjauh dari kerumunan. Sekilas, ia menangkap bayangan dirinya di kaca jendela, sosok pucat dengan dua telinga aneh mencuat di leher. Hatinya mencelos, ia nyaris tak mengenali sosok mengerikan itu sebagai dirinya sendiri. Para tetangga akhirnya menutup pintu rumah masing-masing, meninggalkan Bu Hajah sendirian. Ia tersandar lemas di dinding ruang tamu dengan tubuh menggigil kesakitan. Sunyi malam menyelimuti, hanya detak jam dan isak napasnya yang terdengar. Tiba-tiba, telinga barunya menangkap sesuatu, sebuah bisikan halus entah dari mana asalnya. Merasa namanya dipanggil, Bu Hajah menoleh panik. "Siapa di sana?" serunya parau. Tak ada jawaban, hanya derit pelan dari rangka rumah tua. Gelap kian pekat di sudut ruangan, dan di sela-sela sunyi terdengar jelas suara memanggil namanya panjang dan lambat, "Haja Aah." Suara itu seakan keluar dari telinga di lehernya sendiri. Bulu kuduk Bu Hajah meremang, ia merapat ke dinding, tubuhnya limbung di teror kegelapan. Lampu ruang tamu meredup berkedip, bayangan berkelebat liar. Lalu terdengar tawa cekikikan pelan, seolah berasal dari banyak mulut sekaligus. Bu Hajah menjerit histeris, memeluk kepalanya. "Ampun, ampun," tangisnya. Ia menekan telinga barunya, mencoba menghentikan suara mengerikan itu.
Namun telinga di lehernya justru berdenyut kencang, dan darah hangat menetes darinya. Bu Hajah terperanjat, tangannya gemetar menatap darah di jemarinya. Belum sempat bangkit, pintu depan mendadak terbanting terbuka. Angin malam menerobos masuk, menggoyang tirai. Di ambang pintu berdiri sesosok bayangan tinggi, dengan sepasang titik merah redup menggantikan mata. Sosok itu mematung, menatap Bu Hajah yang membeku ketakutan. Seketika, tawa tadi lenyap berganti sunyi mencekam. Terdengar detak jantung Bu Hajah berpacu kencang. Dalam sekejap, lampu padam total, menyisakan gulita. Bu Hajah tak melihat apa-apa, tapi merasakan sosok itu kian mendekat. Napasnya tercekat saat sebuah bisikan dingin terdengar tepat di telinga barunya, inilah awal dari azabmu. Sahabat hikmah gelap. Dari kisah Bu Hajah, kita diingatkan bahwa mulut bisa menjadi sumber bencana. Satu kalimat buruk yang kita lontarkan bisa menjadi awal dari banyaknya dosa, apalagi jika itu keluar saat berada di tempat yang seharusnya suci, seperti tahlilan. Ucapan yang menghina, menyindir, dan menjatuhkan, pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Mungkin bukan hari ini, tapi tak ada yang lolos dari hisab Allah. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan menggunjing satu sama lain." Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dijauhkan dari lisan yang tajam, dari hati yang iri, dan dari kebiasaan membicarakan orang lain. Semoga Allah menjaga kita dari azab, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Assalamualaikum. Semoga kalian semua sehat, diberi rahmat, dan dilindungi dari bala yang tak terlihat.